Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Kania Nur Fitriani. Aku bakal ngejelasin tentang pengembangan karir pegawai. Pengembangan karir pegawai itu apa sih? Nah, dari disimpulkan bahwa pengembangan karir merupakan suatu proses dalam peningkatan dan penambahan kemampuan seorang karyawan yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan untuk mencapai sasaran dan tujuan karirnya. Yang kedua, ada sarana dalam pengembangan karir pegawai. Yang kesatu ada pengembangan karir pada organisasi yang biasanya berpusat pada pekerjaan karyawan yang memberikan kemajuan logis pada karyawan. Yang kedua ada individual yang mencakup pekerjaan sehari-hari. Ada prestasi kerja yang sangat penting karena mendasari karir lainnya. Yang ketiga ada exposure, menjadikan dikenal dalam kegiatan atau dalam kesempatan-kesempatan lainnya. Yang keempat, ada permintaan berhenti. Hal ini tidak semena-mena dalam pemberhentian diri dalam pekerjaan. Ada kesetiaan organisasional, di mana seseorang bekerja turut menentukan kemajuan karir yang bersangkutan. Terus ada kerendahan juga kesetiaan pada sarjana baru yang memiliki kemampuan tinggi untuk bekerja. Yang keenam ada mentor atau sponsor yang berhasil mengembangkan pegawai lebih lanjut menjadi sponsor tetap mereka. Yang ketujuh, terakhir, kesempatan untuk tumbuh. Contohnya latihan khusus, penambahan gelar, dan sebagainya. Ada tujuan pengembangan karir. Apa sih tujuan pengembangan karir itu? Tujuan dari seluruh program pengembangan karir adalah untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di organisasi saat ini dan di masa yang akan datang. Keempat, ada faktor pengembangan karir. Pengembangan karir atau career development adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi pada jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi. Menurut Siagian 2006, terdapat 7 faktor yang mempengaruhi pengembangan karir, yaitu sebagai berikut. Kesatu, ada prestasi kerja yang memuaskan. Pangkat tolak pengembangan karir seseorang adalah prestasi kerjanya melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Tanpa prestasi kerja yang memuaskan, sulit bagi seorang pekerja untuk diusulkan oleh atasannya agar dipertimbangkan untuk dipromosikan ke pekerjaan atau jabatan yang lebih tinggi di masa depan. Kedua, ada pengenalan oleh pihak lain. Yang dimaksud di sini adalah berbagai pihak yang berwenang memutuskan layak tidaknya seseorang dipromosikan, seperti atasan langsung dan pimpinan bagian kepegawaian yang mengetahui kemampuan dan prestasi kerja pegawai. Ketiga, ada kesetiaan pada organisasi, merupakan dedikasi seorang pegawai yang ingin terus berkarya dalam organisasi tempatnya bekerja untuk jangka waktu yang lama. Empat, ada pembinaan dan sponsor. Pembimbing adalah orang yang memberikan nasihat-nasihat atau saran-saran kepada karyawan dalam upaya mengembangkan karirnya, sedangkan sponsor adalah seseorang upaya yang mengembangkan karirnya di dalam perusahaan yang dapat menciptakan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan karirnya. Ada dukungan para bawahan, merupakan dukungan yang diberikan para bawahan dalam bentuk mensukseskan tugas manajer yang bersangkutan. Keenam, ada kesempatan untuk bertumbuh, merupakan kesempatan yang diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuannya, baik melalui pelatihan-pelatihan, kursus, dan juga melanjutkan jenjang pendidikannya. Yang ketujuh, terakhir, berhenti atas permintaan dan kemauan sendiri, merupakan keputusan seseorang karyawan untuk berhenti bekerja dan beralih ke perusahaan lain yang memberikan kesempatan lebih besar untuk mengembangkan karirnya. Ada manfaat pengembangan karir. Yang kesatu ada karyawan jadi mengerti passion. Yang kedua, menjamin kesejahteraan. Yang ketiga, relasi karyawan dan perusahaan meningkat. Yang keempat, menstabilkan partisipasi karyawan dalam program apapun. Yang kelima, biaya sumber daya manusia menjadi efektif. Yang keenam, ada iklim kerja lebih sehat.
Yang keenam, ada jenis sistem pengembangan karir, ada promosi dan mutasi. Kalau promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi, baik dalam pemerintah maupun non-pemerintah atau swasta. Yang kedua, ada mutasi. Mutasi adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Oke, segitu aja penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih.